Di pulau ini hidup seekor landak yang bisa berlari dengan sangat kencang bagaikan kilat. Sonic sebenarnya harus merahasiakan kekuatannya, namun ia malah terus bermain-main. Sampai datanglah makhluk-makhluk lain yang ingin menangkapnya. Sonic pun dibawa kabur oleh pengasuhnya dan diamankan. Namun sekarang tempat ini tidak lagi aman bagi Sonic, sehingga ia harus dipindahkan ke bumi. Dan burung hantu pengasuhnya sampai rela mengorbankan nyawanya demi melindungi Sonic. Dan kini sudah 10 tahun Sonic berada di bumi. Karena kecepatannya, ia membuat bingung polisi yang sedang berjaga. Sampailah polisi ini tak sengaja menemukan bulu Sonic yang terjatuh. Karena gabut, Sonic pun malah mengajak kura-kura yang lambat untuk berlari dengan kencang menikmati dunia. Sonic hanya seorang diri tinggal di bumi sebab tidak ada yang boleh mengetahui keberadaannya. Jika ketahuan, Sonic harus pindah ke Pulau Jamur yang tidak ada satupun manusia di sana. Sehingga kini Sonic hanya bisa melihat dari jauh orang-orang yang ia sukai selama berada di bumi. Lihatlah bagaimana Sonic berpura-pura sedang bermain baseball dan dia sendirilah yang memerankan semua posisi dengan kecepatannya. Sonic benar-benar merasa kesepian saat berada di bumi. Bahkan ia hanya bisa mengintip dari jendela jika ingin menonton TV. Sampailah tiba saatnya Sonic melihat pertandingan baseball dan ia ingin menjadi seperti anak-anak yang mempunyai banyak teman. Sonic pun ingin mencoba bagaimana rasanya disanjung orang lain dengan memainkan permainan baseball sendirian. Setelah berhasil memenangkannya, ia pun bersorak. Namun Sonic barulah sadar kalau ia hanya sendiri. Sonic sempat terpikir untuk pergi saja dari bumi. Namun ia masih belum ingin meninggalkan kota yang sangat ia sukai ini. Akhirnya Sonic pun mencoba melampiaskannya dengan mengolok-olok salah seorang warga. Sampai pria ini dianggap gila karena terus-terusan mengatakan ada hantu biru di kota ini. Padahal itu semua ulah Sonic. Sonic berlari sangat kencang mengelilingi lapangan untuk melampiaskan emosinya. Namun tanpa ia sadari, kekuatannya muncul dan mengakibatkan listrik satu dunia padam. Seorang polisi yang tak sengaja pernah menemukan bulu Sonic pun kaget melihat bulunya bercahaya. Semua perbuatan Sonic kini menjadi pembahasan pemerintah. Dan pemerintah sudah menyiapkan orang untuk mencari sumber permasalahan pemadaman listrik di dunia. Dan inilah dia orangnya, Dr. Eggman. Wajar saja pemerintah mengandalkan dia, sebab Dr. Eggman punya alat super canggih untuk mendeteksi fenomena semacam ini. Saat drone Dr. Eggman menelusuri hutan, ditemukan sebuah jejak kaki misterius. Dan Dr. Eggman langsung tahu kalau itu bukan jejak kaki makhluk biasa. Pasukan pun langsung dikerahkan menelusuri hutan. Dan Sonic sangat panik sekali. Ia langsung bergegas dan memindahkan semua barang-barangnya dan akan meninggalkan bumi. Sonic menyelinap ke rumah warga dan siap menggunakan cincin portalnya untuk meninggalkan bumi. Namun ia malah dipergoki pemilik rumah, yang tentu saja kaget melihat makhluk seperti Sonic ada di rumahnya. Sonic pun juga terkena tembakan bius di kakinya. Karena mulai pusing, Sonic malah tak sengaja membuka portal ke San Francisco. Lalu Sonic juga menjatuhkan semua cincin portal miliknya. Dan portal yang baru saja ia buat sudah menghilang. Kini semua cincin portal milik Sonic sudah musnah. Sonic pun langsung diamankan oleh Thomas. Thomas semakin panik melihat Sonic bisa berbicara. Sonic minta perlindungan dari Thomas sebab ia sedang dikejar oleh Dr. Eggman yang diutus pemerintah untuk menangkapnya. Sonic disembunyikan di loteng. Namun Dr. Eggman sudah mengeluarkan banyak drone untuk mencari Sonic. Thomas pun berusaha mengalihkan perhatian Dr. Eggman. Namun Thomas juga tak sadar ada drone yang sudah mengelilingi rumahnya. Sonic sangat panik saat drone pelacak sudah ada di depan matanya sehingga ia pun menggelinding ke bawah. Dr. Eggman pun curiga dengan suara bising yang dibuat Sonic dan ia langsung menerobos masuk. Namun yang ada di dalam hanyalah seekor rakun. Thomas pun diancam untuk segera memberitahukan keberadaan Sonic. Karena tak mau hal buruk terjadi, Sonic pun menyerahkan dirinya. Namun Thomas langsung menghajar Eggman dan membawa Sonic kabur meninggalkan kota. Thomas pun berhenti di sebuah bar untuk menelpon keluarganya. Sonic diminta untuk tinggal saja di mobil. Namun Sonic malah melihat keseruan di bar. Sonic ingin sekali ke sana. Namun Thomas sudah melarangnya untuk keluar. Saat Thomas kembali ke mobil, Sonic malah menghilang. Ternyata Sonic sudah berada di bar. Sonic pun berkata, ia hanya ingin bersenang-senang saja sebelum meninggalkan bumi. Akhirnya Thomas pun mengerti. Namun bukannya bersenang-senang, mereka malah terlibat perkelahian. Dengan kekuatannya, Sonic menghentikan waktu. Semua orang dikerjainya kecuali Thomas. Sebelumnya Sonic terlibat perkelahian di
di bar ini. Namun ia malah menggunakan kekuatannya untuk memberi pelajaran pada preman di bar ini. Saat waktu sudah kembali normal, semua orang sudah ambruk dan terkapar karena ulah Sonic. Mereka pun harus cepat-cepat pergi dari tempat ini. Karena selain mereka akan dihajar, Dr. Eggman juga sudah mengejar mereka. Dan benar sekali, tak butuh waktu lama bagi Dr. Eggman untuk melacak keberadaan Sonic. Mobil tempur pun segera dikirim dan langsung menjerat mobil Thomas. Thomas pun langsung tancap gas penuh untuk melepaskan jeratan, dan Sonic menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan mobil tempur milik Eggman. Bukannya cepat pergi, Sonic malah menari-nari, dan ternyata mobil tempur milik Eggman bisa beranak dan mengeluarkan mobil tempur lainnya. Dengan kecepatannya, Sonic membalikkan semua serangan ke mobil tempur milik Dr. Eggman yang ingin menangkapnya. Namun ternyata mobil tempur itu masih bisa berevolusi lagi walaupun sudah diledakkan. Thomas pun langsung mengambil tindakan dan menghancurkan robot tempur yang mengejar mereka. Namun lagi dan lagi, robot tempur ini masih ada senjata rahasia. Muncul helikopter kecil yang memotong bagian atas mobil mereka. Sonic malah menangkap helikopter itu dengan tangannya dan malah tak bisa lepas lagi dari genggamannya. Saat Thomas berusaha membuangnya juga terus menempel di tangan. Dan saat Sonic berhasil melepaskannya, benda kecil itu meledak sampai membuat Sonic tak sadarkan diri. Thomas pun langsung membawa Sonic kepada istrinya yang merupakan dokter hewan. Untung saja hanya satu tindakan saja Sonic sadar kembali. Tentu saja istri Thomas sangat bingung dan takut kenapa Thomas bisa membawa makhluk seperti itu. Dengan sangat ugal-ugalan Sonic mengendarai mobil. Thomas dan istrinya sudah sepakat untuk menolong Sonic menemukan kembali cincin portal miliknya agar Sonic bisa meninggalkan bumi. Mereka harus menuju ke puncak gedung ini karena cincin portal milik Sonic terjatuh di sini saat pertama kali bertemu dengan Thomas. Untung saja cincin itu masih ada. Karena Sonic berhasil menemukan cincinnya, maka dari itu Sonic dan Thomas harus berpisah. Namun saat Sonic akan membuka portalnya, mereka kembali terkepung oleh drone milik Dr. Eggman yang terobsesi ingin menangkap Sonic. Namun entah apa yang ada di pikiran Sonic, ia malah mendorong Thomas dan istrinya dari atas gedung ini. Lalu Sonic menghentikan waktu dengan kecepatannya. Dengan sangat mudah ia menghentikan semua peluru yang ditembakkan kepadanya. Namun di luar dugaan Sonic, Dr. Eggman ternyata masih bisa menggunakan kekuatan pesawat tempurnya dan langsung menyerang Sonic. Sonic bersama sahabatnya terjatuh dari atas gedung tinggi. Untung saja Sonic masih sempat mengambil cincin portalnya dan menyelamatkan kedua sahabatnya. Thomas dan istrinya pun selamat karena mendarat tepat di atas jerami. Sonic langsung mengumpulkan semua cincin portal miliknya yang berserakan, lalu lari dari kejaran Dr. Eggman. Walaupun Sonic hampir menggunakan kekuatan penuh, Eggman tetap bisa mengejarnya karena ternyata Eggman menggunakan kekuatan Sonic yang ia dapatkan dari sehelai bulu Sonic yang ia curi. Sonic pun menggunakan cincin portalnya sampai ke negara lain. Namun lagi dan lagi, Eggman masih bisa mengejarnya. Akhirnya sampailah mereka di padang pasir dan Sonic berputar-putar dengan sangat kencang untuk menghalangi pandangan Eggman. Namun saat Sonic akan kabur, ia masih terkena tembakan dari Eggman dan terjatuh di tengah jalanan kota tempat ia berasal. Sahabatnya pun juga berada di sini. Dengan kekuatan penuh, Sonic bangkit untuk mengalahkan musuhnya. Sebelumnya Sonic sempat terkapar di jalanan dan musuhnya sudah siap menyerangnya. Namun Thomas menggunakan cincin portal milik Sonic untuk menyerang Eggman secara diam-diam. Namun Eggman masih bisa menyingkirkannya. Sonic yang sekarat langsung sadar saat Thomas berkata kalau Sonic adalah temannya. Kekuatan Sonic seperti meningkat 100 kali lipat dan ia langsung mengambil sumber kekuatan dari pesawat tempur milik Eggman. Sonic sama sekali tak gentar walaupun puluhan tembakan diarahkan kepadanya. Bagaikan kilat, Sonic menghancurkan pesawat tempur Eggman. Lalu Thomas menggunakan cincin portal untuk membuka jalan menuju planet lain yang sangat jauh dari bumi dan Sonic langsung memaksa masuk Eggman ke dalam portal itu. Sonic pun berhasil mengalahkan Eggman yang kini terjebak di planet yang hanya berisi jamur di sekelilingnya.